mau menggiring opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Pina. Padahal Peggy sendiri kan sama Pina nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa. Kalau memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana, seharusnya kan kenal. Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal, motifnya apa, dendam apa, itu mah nggak kenal. Kemudian Peggy juga kan rumahnya di Kepongpongan, soal DPO di Banjarwangunan, kan jauh banget, udah berapa kecamatan tuh yang terlewati. Jadi seolah-olah pihak kepolisian tuh mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main, ancaman hukumnya hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Tolong dikaji ulang seperti apa yang dikatakan oleh Reza Indragiri. Kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik nol biar semua terang benderang, biar semua jelas siapa pelakunya, motifnya apa. Seperti itu, jangan sampai memaksakan orang yang tidak bersalah untuk dihukum. Kalau memang semua itu Peggy Setiawan itu dipanggil semua aja kalau memang mau jelas. Kan Peggy yang di Cianjur aja jelas banyak kebohongannya, Peggy Setiawan juga. Kenapa tidak dipanggil, dilakukan pemanggilan, diperiksa juga? Jangan sampai kita nanti malah menghukum orang yang tidak bersalah. Itu foto sendiri, foto waktu kapan Bu? Dan ini diambil sama Polda kapan Bu? Diambil sama Polda itu pada saat penggeledahan di tahun 2016, pada saat mengambil dua motor itu. Kemudian diminta juga KTP dan juga kartu keluarga. Kalau memang saat itu pihak kepolisian memang menuduh atau menduga Peggy Setiawan atau PS itu adalah pembunuhnya, kenapa tidak ditangkap langsung? Kan ada KTP-nya, ada kartu keluarganya, ada fotonya juga jelas. Kenapa masih nunggu 8 tahun ya, kenapa tidak dilakukan pemanggilan juga, diperiksa, diklarifikasi? Kan harusnya kewajiban dari pihak kepolisian untuk mengklarifikasi. Pihak keluarga juga sampai saat ini tidak pernah mendapatkan surat pemanggilan patut itu Bu? Nggak sama sekali, tidak pernah ada pemanggilan secara patut selama 3 kali. Kan proses untuk ditetapkannya DPO itu kan harus ada penetapan tersangka dulu dengan melakukan pemanggilan 3 kali. Apabila mangkir baru dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian DPO, seperti itu. Makanya kemarin Ibu tanyakan kepada Pak Sandi Kadif Humas, prosedur untuk dijadikan DPO itu apa? Karena faktanya orang yang ditangkap dengan apa yang tertera dalam DPO itu berbeda sekali, apalagi alamat dan umurnya, cuma ciri-ciri tubuhnya juga kan berbeda. Dan Pak Sandi tidak bisa menjawab pada saat itu ya? Iya, saat itu Pak Sandi menjawabnya tidak relevan, kan tidak ada hubungannya, malah menunjukkan foto yang tidak ada relevansinya juga. Kalau yang sekarang mah malah buru-buru. Oh iya, 25 ya. Pak RW yang gerakin kemarin soal Pak RW, saya nggak pernah percaya bahkan dulu nangis gitu. Mencekam, ada ide untuk mengadakan. Kalaupun foto sama cewek kan tidak ada kaitannya sama Pembunuhan. Pembunuhan ini minta tanda tangan Pak Camat. yang menyatakan warga sini. Nah, seperti yang ada di DPO. Betul. Pak Camatnya aja sampai main katanya ini hukumannya seumur hidup, sama kalau misalnya ini bisa terancam hukuman mati. Jadi ini bisa Alamatnya bukan di Banjarwangunan seperti apa yang tertera dalam. Iya, ya udah jelas dari alamat aja udah. paket. Ini lagi ngerol paket. Ini memang dari kecil kan sudah warga di sini oleh Santai Bu. ya Pak Kadif. ya Mabes ya. Emang itu Tante-tantenya atau adik ibunya Peggy pada saat pernikahan. Dan udah dibenarkan sama ibunya Bu Kartini? Iya, ini Bu Kartini juga. Dan memang itu nggak ada korelasinya? Ya nggak ada hubungannya. Kalau memang saat itu mereka pas kan, kenapa pas alamatnya di Kepongpong? Ya udah benar-benar nggak nyambung tuh. Jadi kan bahwa Peggy banyak ceweknya gitu, mungkin Menggiring karena opini maksudnya Bu ya? iya, adiknya ibunya Peggy juga. Ini mah foto keluar kan nggak ada. Sama sekali nggak ada korelasi Bu ya? Iya, nggak ada korelasi, cuma mau menggiring opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi
pembunuhan terhadap Pina. Padahal Peggy sendiri kan sama Pina nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa. Kalau memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana, seharusnya kan kenal. Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal. Motifnya apa, dendam apa, itu mah nggak kenal. Kemudian Peggy juga kan rumahnya di Kepongpongan, soal DPO di Banjarwangunan, kan jauh banget, udah berapa kecamatan tuh yang terlewati. Jadi seolah-olah pihak kepolisian tuh mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main, ancaman hukumnya hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Tolong dikaji ulang seperti apa yang dikatakan oleh Reza Indragiri. Kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik nol biar semua terang benderang, biar semua jelas siapa pelakunya, motifnya apa. Seperti itu, jangan sampai memaksakan orang yang tidak bersalah untuk dihukum. Kalau memang semua itu Peggy Setiawan itu dipanggil semua aja kalau memang mau. Jelaskan Peggy yang di Cianjur aja jelas banyak kebohongannya. Peggy Setiawan juga, kenapa tidak dipanggil, dilakukan pemanggilan, diperiksa juga. Jangan sampai kita nanti malah menghukum orang yang tidak bersalah. Itu foto sendiri, foto waktu kapan Bu? Dan Ini. diambil sama Polda kapan Bu? Diambil sama Polda itu pada saat penggeledahan di tahun 2016, pada saat mengambil dua motor itu. Kemudian diminta juga KTP dan juga kartu keluarga. Kalau memang saat itu pihak kepolisian memang menuduh atau menduga Peggy Setiawan atau PS itu adalah pembunuhnya, kenapa tidak ditangkap langsung? Kan ada KTP-nya, ada kartu keluarganya, ada fotonya juga jelas. Kenapa masih nunggu 8 tahun dia? Ya, kenapa tidak dilakukan pemanggilan juga, diperiksa, diklarifikasi? Kan harusnya kewajiban dari pihak kepolisian untuk mengklarifikasi. Pihak keluarga juga sampai saat ini tidak pernah mendapatkan surat pemanggilan patut itu, Bu? Nggak sama sekali, tidak pernah ada pemanggilan secara patut selama 3 kali. Kan proses untuk ditetapkannya DPO itu kan harus ada penetapan tersangka dulu dengan melakukan pemanggilan 3 kali. Apabila mangkir, baru dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian DPO, seperti itu. Makanya kemarin Ibu tanyakan kepada Pak Sandi Kadif Humas, prosedur untuk dijadikan DPO itu apa? Karena faktanya orang yang ditangkap dengan apa yang tertera dalam DPO itu berbeda sekali, apalagi alamat dan umurnya, cuma ciri-ciri tubuhnya juga kan berbeda. Dan Pak Sandi tidak bisa menjawab pada saat itu ya, Bu? Iya, saat itu Pak Sandi menjawabnya tidak relevan, kan tidak ada hubungannya, malah menunjukkan foto yang tidak ada relevansinya juga.